Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini Allah kembali menyapa kita lewat sabda Yesus Tuhan kita. Yesus dalam sabdanya hari ini memberikan suatu tugas perutusan kepada ke-12 muridnya. Adapun tujuan dari tugas perutusan itu ialah demi mewartakan kerajaan Allah oleh para murid, termasuk kita sebagai pengikut Yesus Kristus yang beriman dan setia kepada kehendak Bapa. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil suci pada hari ini dimulai dengan peristiwa Yesus yang memanggil ke-12 muridnya. Dalam perjumpaan itu, Yesus memberikan para murid suatu rahmat dan kuasa untuk dapat mengusir setan-setan serta menyembuhkan berbagai penyakit. Rahmat dan kuasa itu diberikan Yesus kepada para murid demi suatu tugas mulia, sebagaimana Bapa kehendaki kepada Yesus yang turun ke dunia. Tugas mulia itu ialah mewartakan kerajaan Allah ke seluruh penjuru dunia. Dalam tugas pewartaan itu, Yesus berpesan agar tidak membawa apa-apa di dalam perjalanan para murid. Yesus juga berpesan untuk tinggal dalam suatu rumah yang menerima mereka. Dan apabila ada yang tidak mau menerima kehadiran mereka, Yesus berpesan agar para murid keluar dari kota tersebut
dan mengebaskan debu kaki sebagai suatu peringatan terhadap mereka. Seusai Yesus memberikan pesan untuk tugas perutusan itu, para murid pun pergi berkeliling ke desa-desa untuk memberitakan Injil dan menyembuhkan orang-orang dari segala sakit yang dialaminya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, peristiwa Yesus yang memanggil para muridnya adalah suatu bentuk kepercayaan Allah akan manusia untuk mewartakan kerajaannya. Allah dalam diri Yesus mempercayakan tugas perutusan suci kepada para murid untuk menjadi pewarta Injil suci kepada semua orang, agar semua diselamatkan. Sebagai seorang utusan, para murid dibekali oleh Yesus kuasa melalui bimbingan Roh-Nya untuk dapat melakukan pewartaan Injil dengan setia. Kuasa yang besar dalam pewartaan itu dianugerahkan Yesus kepada para murid dengan berpesan agar mereka tidak membawa apa-apa di dalam perjalanan. Pesan Yesus kepada para murid ini bermaksud agar para murid senantiasa mengandalkan Tuhan lewat kuasa Roh-Nya yang telah dianugerahkan kepada murid. Sikap setia dan bergantung kepada Allah adalah bekal utama yang dimaksudkan oleh Yesus untuk selalu dihidupi para murid di dalam tugas perutusannya. Dengan harapan akan pertolongan rahmat Allah dan kuasa yang dianugerahkannya, para murid pun dengan mantap menanggapi panggilan Allah untuk mewartakan Injil keselamatan kepada semua orang. Saudara-saudariku yang terkasih, panggilan perutusan Allah kepada ke-12 muridnya sejatinya ditujukan juga kepada kita, para pengikut Yesus pada zaman ini, zaman yang akan datang. Kita semua turut ambil bagian dalam tugas perutusan Yesus ke dunia untuk mewartakan keselamatan kekal atas maut di dalam kerajaan Allah. Sebagaimana dipesankan Yesus kepada para murid, kita sebagai murid-murid Kristus masa kini hendaknya berbekalkan rahmat yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita melalui pencurahan Roh Kudus-Nya. Kebergantungan akan Allah akan memberikan kita kekuatan untuk dapat mewartakan Injil keselamatan kepada semua orang. Dengan demikian, kerajaan Allah akan semakin menyata dan dialami oleh semua orang, dan kehendak Allah pun semakin dimuliakan di dunia, agar semua orang memperoleh keselamatan kekal dalam kerajaan surgawi. Allah, Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali bersyukur kepadamu atas anugerah keselamatan yang telah kami peroleh melalui perutusan Yesus Putra-Mu. Kami mohon, anugerahkanlah kami kekuatan melalui tuntunan Roh-Mu agar dapat dengan setia melakukan setiap kehendak-Mu, terutama dalam misi pewartaan Injil keselamatan kepada orang-orang di sekitar kami. Doa ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.